back to my channel. Jangan lupa harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua ini tentang jenis-jenis atau macam-macam penipuan online yang sering terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini yang harus kalian waspadai. Jadi penipuan online di masa pandemi ini harus kalian itu waspadai agar terhindar dan tidak jadi korbannya. Pandemi COVID-19 memang menjadi masa-masa sulit yang harus dihadapi semua orang, karena dengan adanya pandemi ini hampir semua orang itu jadi lebih sulit dalam mencari duit, yang sementara tingkat ketergantungan terhadap platform digital itu makin tinggi sehingga memancing maraknya kejahatan bermodus rekayasa sosial atau manipulasi psikologis. Jadi contohnya kayak penipuan misalnya phone scam gitu. Yang pertama itu phone scam. Aksi phone scam biasanya menyasar layanan perbankan melalui scam kartu kredit. Misalnya penipu itu menelpon korban dan meminta kode OTP atau data pribadi lainnya. Nah, terus penipuan yang kedua contohnya itu kayak penipuan SMS. Penipuan SMS yang sering terjadi itu contohnya kayak korban dihubungi lewat SMS, diberitahukan bahwa mereka itu menang sebuah undian, misalnya undian yang mengatasnamakan Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan ada juga yang penipuan SMS itu yang mengaku-ngaku teman atau kerabat korban yang kerja merantau ke luar Jawa atau luar kota. Dan yang ketiga adalah penipuan WhatsApp. Nah, jadi ini biasanya penipu itu mengambil alih akun WA seorang pengguna dan pura-pura menjadi teman korban dan menghubungi teman-teman di daftar kontak korban untuk mengirimi lebih dari 6 digit kode verifikasi WA mereka. Dan jika memberikan kode itu, kamu akan kehilangan akses masuk ke akun WA kamu. Selain modus mengirimi kode OTP, ada juga modus penipu mengirimi link berbahaya seperti ini. Nah, dan ini modus penipuan yang sering dilakukan baik itu lewat SMS, email maupun WA. Biasanya pesan yang dikirimi berisi tautan atau link. Nah, jadi kalau misalnya diklik, kamu akan dibawa ke situs berbahaya atau beresiko terhadap keamanan ponsel kamu. Yang keempat adalah akun takeover. Akun takeover adalah bentuk tindakan penipuan pengambilan alih akun tanpa melakukan komunikasi antara korban dan pelaku. Namun korban langsung merasakan dampaknya. Akun takeover itu ya biasanya terjadi pada customer adalah dari pihak keluarga atau kerabat terdekat yang mengetahui data-data akun dana customer. Terus yang kelima, trading atau cash stolen. Trading atau cash stolen adalah suatu bentuk tindakan pengambilan alihan kartu kredit atau debit korban tanpa mengalami komunikasi apapun. Biasanya untuk cash cashing adalah orang terdekat, keluarga atau kerabat juga. Dan penipuan yang keenam adalah penipuan pinjaman online. Biasanya penipuan pinjaman online itu selain meminta dokumen penting sebagai persyaratannya, pasti penipu itu meminta orang yang mau minjem itu juga mentransfer sejumlah uang untuk membayar biaya admin begitu. Nah, setelah itu ditransfer biaya adminnya atau uang mukanya, langsung si penipu itu kabur dan memblokir kontak si calon peminjam itu tadi. Setelah itu selanjutnya yang ketujuh, penipuan via telepon. Ada juga penipu yang menelpon ke calon korban dengan mengaku-ngaku dari staf sebuah perusahaan atau dari staf perbankan bahwa si calon korban itu menang giveaway atau dapat hadiah dari perusahaan tersebut, tapi harus bayar pajak atau pakai uang dulu untuk mengambil hadiahnya. Setelah itu penipuan yang ke-8 adalah penipuan kiriman barang dari luar negeri atau bea cukai. Modusnya itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi dan dijanjikan akan dikirimi barang dari luar negeri. Dan ada juga modus kejahatan yang meminta sejumlah uang untuk bisa mengeluarkan barang dari bea cukai. Tapi dari pihak bea cukai itu sendiri nggak pernah meminta seseorang untuk mentransfer melalui rekening pribadi. Semua prosedur yang berkaitan dengan impor barang menggunakan rekening negara. Jika ada pungutan pajak seperti biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, maka langsung masuk ke kas negara.
Nah, jadi itu tadi beberapa penipuan-penipuan online gitu, macam-macamnya, jenis-jenis penipuan online. Sebenarnya masih banyak lagi sih jenis-jenisnya penipuan online gitu, tapi aku cuma bisa sampaikan ke-8 itu tadi ya. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa terhindar dari penipuan apapun. Dan makasih banget yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan dan tinggalkan juga kritik dan sarannya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.